Artinya gitu ya, kembali bahwa kalau kita ini bukan kemudian tidak mau berinfak pada sesuatu yang harus Pak memberikan makan, nah, tapi itu kan ada orang ini kemudian sehat karena makanan yang kita berikan. Bisa jadi makanan yang kita berikan itu menjadi darah yang mengalir menggerakkan pada kebaikan, kan kita juga itu. Tapi kembali bahwa marilah kita berusaha bagaimana seperti awal tadi, ketika kita sudah tidak bisa beramal, ada pahala yang terus mengalir kepada diri kita, dan itu sangat kita harapkan. Saya mengulang kisah dalam satu kitab. Kisah ini sebagian ulama menyebutkan dhaif, tapi ini cerita atau kisah dari orang soleh yang dipercaya bahwa apa yang diucapkan benar. Tapi apakah mimpi itu bisa jadi ke dasar hukum? Tidak, itu kan tidak. Cuma ada kisah bahwa seorang soleh ya, dia dalam perjalanan sahabat, dalam perjalanan dari Irak menuju Madinah, dia tertidur ya. Di tengah jalan dia tertidur. Ketika tertidur tiba-tiba dia bermimpi ada yang mengatakan, "Adzaitani mundur lailah." Kamu ini sejak tadi malam menyakitiku. Lalu dia mengatakan dalam mimpinya ya, "Ini kamu siapa?" Dia mengatakan, "Aku orang yang dikubur di tempatmu tidur." Rupanya orang yang tidur di tempat yang di situ ada orang dikubur. Sehingga dia mengatakan, "Kau menyakitiku, kau tidur di atas kuburku." Nah, orang ini kan tidak tahu dia hanya tanah biasa, ternyata itu kuburan. Dalam kisah yang panjang sampai akhir kalimat yang saya ingat bahwa si mayit ini dia mengatakan, "Seandainya sekarang aku diberi kesempatan untuk sholat 2 rakaat saja, itu lebih baik daripada aku diberi dunia dan seisinya." Coba, bagi orang yang sudah mati Pak, 2 rakaat itu sangat berharga. Bagi orang yang sudah mati, bisa infak 1000 itu, kalau ya Allah hidupkan saya meskipun 1000, itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa infak lagi. Maka di akhir surat Al-Munafiqun apa? Mereka mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Seandainya ditunda ajalku sebentar saja. Ya, mari kita perhatikan. Orang mati ini tidak mengatakan, "Ya Allah berikan aku umur 100 tahun lagi." Tidak. Hidupkan aku sebentar saja. Untuk apa? Fa'as-sodakoh, supaya sempat bersodakoh, wa aku minas solihin. Di ayat yang lain dikatakan bahwa la'alli a'malu solihah. Ya Allah, seandainya aku dihidupkan sebentar saja, la'alli a'malu solihah, agar sempat beramal soleh. Maka Qatadah menafsirkan, bayangkan orang ini mati, kalau dia kaya raya, dia punya istri cantik, punya anak yang sukses, dia tidak minta dihidupkan supaya bisa melanjutkan bisnisnya, tidak minta dihidupkan supaya bisa ketemu istri yang cantik, tidak minta dihidupkan supaya bisa melanjutkan jabatannya, enggak. Dia minta agar supaya sempat beramal soleh. Maka betapa mahalnya amal soleh ketika kita sudah tidak bisa beramal. Maka kita ini kan sekali lagi, mari kita beramal dengan amalan-amalan yang ketika kita sudah tidak bisa beramal itu bisa terus berpahala. Para ustadz di sini ya, para guru, mereka nanti ketika tidak ada ilmu yang bermanfaat akan tetap mengalir. Mungkin ada yang pernah mengajar orang baca bismillah. Ketika orang sudah bisa, setiap kali baca bismillah ustadznya dapat. Ajarkan kebaikan kepada orang yang tidak tahu kebaikan. Ada orang sholatnya salah, betul kan? Kalau dia betul, setiap sholat dengan ilmu yang kita ajarkan kan kepala. Saya sering menyinggung ada seorang kiai yang menulis buku Iqra. Kiai siapa itu Pak? Ustadz Umar, Jogja ya? Coba Pak, berapa juta orang yang akhirnya bisa membaca Al-Quran gara-gara bukunya. Sekarang semua orang yang belajar Al-Quran melewati buku itu, setiap baca Al-Quran loh, dapat loh pahalanya orang ini. Luar biasa Pak. Maka kan itu yang disebut Al-Qayyis. Orang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya dan dia beramal untuk persiapan menghadapi
kematiannya. Nah, di antaranya ya ilmu. Waladun soleh gimana? Ya kembali lagi, kemana kita titipkan anak-anak supaya jadi soleh itu? Sekarang anak-anak dititipkan ke HP. Orang tuanya sibuk, anaknya nangis, daripada repot-repot HP. Masa anak bisa milih mana pengajian itu, namanya anak kecil, bisa keliru, nggak karu-karuan kan? Maka kepada siapa kita menitipkan anak-anak itu? Karena 3 ini yang kita bawa, nggak ada yang lain. Amal soleh, ilmu kalau kita ngajarkan, kemudian sedekah yang kita keluarkan, atau anak-anak yang setelah kita mati mereka anak-anak soleh yang selalu mendoakan kita. Jadi Bapak dan Masyarakat Muslimin rahimakumullah, karena ini berkaitan dengan rencana besar MBS, ya termasuk kalau kita tidak artinya bagaimana kita tidak memiliki anak supaya punya anak soleh, ya sekolahkan anak supaya jadi anak soleh kan gitu ya. Jadi menjadi suatu amal yang insya Allah akan bermanfaat kepada kita. Dan terakhir pada bab as-sakha ini adalah ya seseorang itu dia sudah mendapatkan pahalanya dari sedekahnya, meskipun mungkin dia tidak tahu hartanya itu larinya untuk apa. Yang penting bersedekah. Satu kisah hadis yang kita sudah sering dengar, ada seorang yang bersedekah malam hari. Ternyata dia yang menerima sedekah itu seorang pelacur. Pagi harinya banyak orang ngerasani, ini orang bodoh, sedekah kok pelacur. Lalu ini ya sudah, kalau begitu nanti malam sedekah lagi, salah sasaran lagi, penerimanya pencuri. Paginya dikerasani lagi, bodoh, kemarin ngasih ke pelacur, sekarang pencuri. Ya sudah, nanti malam sedekah salah lagi, yang terima orang kaya. Tambah ramai itu orang rasani itu. Sudah orang pelacur, habis itu salah lagi ke orang pencuri, ngasih lagi, salah lagi malah ke orang kaya. Yang rasani siapa kira-kira? Yang tidak sedekah, Pak. Yang tidak sedekah kerjanya ngerasani saja itu. Ya, bisanya sedekah dengan ngerasani itu. Lalu ditanya dia, diberitahu seluruh sedekahmu diterima karena niat sedekahmu. Adapun orang pertama yang menerima itu pelacur, mudah-mudahan saja dia berangkat melacur, tidak jadi melacur karena sudah punya uang. Yang mencuri, mau mencuri, tidak jadi mencuri karena sudah kamu beri uang. Yang ketiga, orang kaya itu akhirnya besok suka bersedekah karena motivasi yang kamu berikan. Jadi sedekah saja. Apalagi sedekah itu jelas tempatnya, jelas manfaatnya. Intinya ya tidak ada harapan-harapan, tidak ada riya, semua ikhlas dan disesuaikan. Maksudnya disesuaikan ya kalau punya kemampuan besar ya sedekahnya ya disesuaikan, disesuaikan sebagai bentuk bahwa kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap yang kita lakukan berupa amal, berupa sedekah, berupa ilmu, asal itu kebaikan, pasti Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang baik. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, dan sekaligus inilah lokasi yang insya Allah pada masa yang panjang, kita pada masa yang panjang bisa memberikan hasil yang baik berupa barokah. Ya, barokah itu fil rizki, fil umri, artinya di dunia barokah rizkinya, barokah umurnya, apalagi barokah itu nanti akan didapat berupa pahala setelah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.